Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, saya akan merespon pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Eh, Pertanyaannya sebagai berikut. Ya, Pak, eh, apa sih yang menjadi kriteria dari serangan patogen Ganoderma yang menyebabkan penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit? Serangan ringan, sedang, dan berat itu bagaimana, Pak? Ini karena bingung ada kriteria banyak yang menyampaikan. Ada yang ringan itu karena tidak muncul tubuh buah, kalau berat itu muncul. Ada yang menggunakan apa namanya akumulasi daun tombak dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, penyakit Ganoderma itu adalah penyakit tular tanah yang bersifat monosiklik. Ya, jadi dalam satu siklusnya menghabiskan siklusnya itu sebagian besar di dalam tanah, dalam satu siklus itu eh, langsung bisa mematikan satu tanaman. Ya, beda dengan penyakit airborne. Penyakit airborne yang terbawa oleh spora, basidospora, conidium itu adalah polisiklik. Jadi siklusnya berkali-kali. Jadi misalnya ya penyakit bercak daun. Itu jadi spora, terbang lagi, nempel lagi, jatuh, infeksi lagi, terbang lagi, terinfeksi. Jadi beberapa siklus. Nah, kalau Ganoderma ya satu siklus, infeksi terus muter satu siklus sampai tanaman itu mati. Oleh karena itu, karena sampai saat ini tidak ada tanaman yang tahan dan sebagian besar itu mati, sebagian besar ya, meskipun ada satu dua yang siklusnya bisa berhenti. Oleh karena itu eh, dalam penghitungan kuantifikasi penyakit Ganoderma itu menggunakan kejadian penyakit, disease incident, nah, bukan disease severity, bukan keparahannya, bukan keparahannya, karena akhirnya nanti parah juga gitu. Meskipun gejalanya sedang, akhirnya nanti jadi parah, kan gitu alasannya. Nah, oleh karena itu menghitungnya itu ya yang dikatakan sedang, ringan, berat ya hitungannya sakit satu gitu. Ya, oleh karena itu nanti ya, persennya itu adalah persen kejadian. Kalau dari 100 tanaman itu ada 60 yang bergejala terinfeksi, ya 60/100, 60%. Tidak dilihat berat ringannya. Ya, tidak melihat berat ringan. Nah, apalagi penyakit Ganoderma ini adalah penyakit cryptic disease yang no diagnostic symptom. Jadi kadang gejala itu tidak muncul. Simptomnya itu apa? Simptom less. Jadi ya tetap masih hijau, royo-royo subur, tanamannya nampak sehat, buahnya normal, apa. Tapi tahu-tahu Mbak Bedunduk tumbang. Nah, ternyata di dalamnya sudah growong, sudah berlubang dan menyebabkan tumbang itu. Nah, itu kan jadi gejalanya sulit dideteksi secara visual dengan menggunakan mata. Nah, nah itu tadi. Jadi kesimpulannya menurut saya, dengan kejadian-kejadian seperti itu, saya menentukan
kejadian penyakit ganoderma tidak rumit. Kalau saya ya dalam rangka pengendalian dan memperhitungkan ekonomi daripada kebun, maka yang menjadi dasar saya untuk mengatakan gejala itu ringan dan berat, itu adalah ada tidaknya buah. Ya, ada tidaknya buah. Jika itu buahnya masih lumayan gede-gede banyak, ya kan. Kemudian tidak terjadi pemendekan pelepah, kemudian masih agak oke lah meskipun tubuh buahnya di bawah banyak. Nah, itu kalau ya saya dalam kategori serangan ringan, gitu. Karena nanti tetap dihitung kejadian penyakit juga. Kemudian kalau dikatakan serangan berat itu bagaimana? Kalau berat itu sudah tidak ada buah, tanaman sudah mulai mati, sudah mulai nekrosis, ini pelepahnya sudah memendek, kuning-kuning memendek, tidak ada buah. Itu juga serangan berat meskipun tidak ada tubuh buahnya. Sign-nya, tanda penyakitnya tidak ada. Maka itu kategori berat. Nah, jadi kategori ringan dan berat ini sangat menentukan strategi pengendalian kita terhadap Ganoderma. Ya. Kalau bisa, ya itu kalau bisa ringan itu ya tidak ada tubuh buahnya masih banyak, nah itu lebih bisa untuk dikendalikan dan secara ekonomi masih make sense, masih masuk akal gitu. Karena apa tindakan itu misalnya dengan pembumbunan, dengan kita bumbun, kita uruk itu supaya tidak tumbang, tujuannya mempertahankan buah yang ada di pokok itu, pohon itu, supaya bisa kita panen, kita selamatkan. Nah, dengan tumbuhnya akar-akar baru begitu. Jadi contoh bergejala berat itu bagaimana? Inilah di belakang saya ini tanaman masih TBM ya, yang belakang saya persis ini. Di atas saya persis ini. Ini ya gejala, meskipun tidak ada tubuh buah, ini termasuk gejala berat. Nah, kenapa? Sudah nekrosis itu lama-lama matinya lebih cepat lagi gitu. Nah, di belakang saya persis itu ya kuningnya udah kuning semua total, kemudian daun tombaknya udah hampir semua. Maka ini dikategorikan serangan berat. Nah, serangan itu potensi potensi sudah hampir tidak ada menghasilkan buah gitu. Dan tinggal menunggu waktunya pun juga tidak lama. Nah, ini yang kita ada yang pertanyaan mengenai eh, berat ringannya Ganoderma. Karena nanti masalah ringan dan beratnya serangan Ganoderma ini klaim untuk mengendalikan Ganoderma sulit. Makanya kan kalau ditanya sukses tidaknya pengendalian Ganoderma, itu harus dilihat pemahaman ini serangan ringan dan berat. Ada yang bombastis mengatakan, oh bisa saya matikan Ganoderma 3 bulan tanaman bersih, ukurannya mengecil, ya itu ya mohon maaf ya, salah semua itu. Karena memang siklusnya begitu gitu. Jadi yang realistis saja gitu. Nah, makanya strategi pengendaliannya yang paling tepat adalah preventif, mencegah. Nah, mencegah. Kalau sudah cerita kuratif menyembuhkan di Ganoderma itu ya relatif sulit. Nah, kalau saya ya bukan pesimistis, tapi memang kenyataannya relatif sulit. Nah, kalau sudah, apalagi yang sudah berat, nah kan gitu. Bagaimana bisa klaim bisa menyembuhkan gitu.
Nah, ini yang terjadi di Ganojogo. Demikian pemirsa, jawaban saya untuk pertanyaan salah satu Bapak yang menanyakan ke saya mengenai bagaimana kriteria serangan Ganoderma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.